Hai sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India lagi. Film ini berjudul Komando 3 You National Day. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film pertama dan keduanya, yang tentu saja masih dengan bintang kita, yaitu Kapten Karan Virsi Dogra. Film ini mengisahkan Kapten Karan dan rekan-rekannya yang berusaha memberantas kumpulan teroris. Negara mereka mengalami sebuah ancaman. Oleh karena itu, Kapten Karan dan Bhabna Reddy bertekad menuju London untuk membunuh teroris itu yang akan menyerang India. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari tonton kita. Film diawali dengan sebuah narasi video propaganda yang dilakukan oleh seorang teroris yang bernama Burok Ansori. Di situ dirinya berbicara tentang Islam dan mengajak umat muslim untuk berjihad kepadanya. Lalu di sisi lain terlihat seorang yang bernama Usman yang sedang mendatangi seorang pemuda yang bernama Umar dan Umar. Dan di situ ternyata Usmanlah yang menjadi pemimpin mereka. Rupanya Umar dan Umar sedang menunggu perintah dari Usman untuk misi hari itu. Lalu Usman menguji keduanya terlebih dahulu sebelum menjalankan misi tersebut, yaitu dengan membunuh seekor anak sapi. Dan ketika akan membunuh anak sapi itu, tiba-tiba polisi datang memergoki mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Eid Mubarak. Akhirnya mereka berhasil ditangkap. Setelah itu para orang tua mereka pun dipanggil. Orang tua mereka pun terkejut setelah mengetahui bahwa anak mereka adalah bagian dari teroris. Di sisi lain terlihat Usman tengah disiksa sampai berdarah-darah supaya memberikan informasi kepada polisi. Namun Usman tetap bungkam dan enggan memberikan informasi. Setelah gagal mendapatkan informasi dari Usman, para petinggi polisi pun berkumpul dan salah satu dari mereka meminta adakah seorang perwira yang mampu menghadapi teroris itu secara langsung. Lalu adegan berpindah di sebuah daerah yang bernama Hulugram Mariana, di mana di daerah itu terkenal dengan kelompok pegulat yang sering melecehkan anak di bawah umur. Hingga suatu ketika salah satu pegulat yang tengah akan melecehkan seorang gadis karena telah berani melaporkannya ke pihak polisi. Orang-orang yang melihat itu tak ada satupun yang berani menolongnya, hingga datanglah seorang yang memukul pegulat itu, dan orang itu adalah Kapten Karan Virsi Dogra. Lalu terjadilah pertarungan antara Kapten Karan dan para pegulat itu. Setelah selesai mengalahkan para pegulat, Kapten Karan lalu mendapatkan telepon dari atasannya yang bernama Pak Roy untuk segera kembali ke markas. Lalu adegan berpindah di Mumbai. Di sana terlihat Pak Roy dan rekannya tengah memberitahu Kapten Karan akan teroris yang akan menyerang India dalam waktu dekat. Lalu Kapten Karan memiliki ide, yaitu dengan bekerja sama dengan orang tua Usman untuk menggali informasi. Namun di situ terlihat Usman malah bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke tembok. Lalu Kapten Karan memberitahu kepada orang tua Usman bahwa anaknya telah tewas. Di situ orang tua Usman sangat terpukul. Ia bersedih atas kematian anaknya yang telah ia besarkan dengan sepenuh hati. Setelah itu Kapten Karan dan anak buahnya pun melakukan penggeledahan di rumah Usman. Di sana ia mendapatkan bukti video dan transaksi uang yang semuanya mengarah ke London. Lalu adegan berpindah ke London. Di sana terlihat sang teroris yang bernama Burok Ansori. Di sana ia terlihat sedang memarahi seorang anak buahnya yang gagal karena dialah Umar dan Usman tertangkap, dan Burok pun langsung membunuh anak buahnya itu di depan anaknya. Melihat hal itu, sang istri yang bernama Zahira pun tak tahan dan diam-diam ia mencoba melaporkan perbuatan sang suami ke kantor polisi. Namun belum sempat ia melakukannya, Zahira sudah diketahui oleh Burok. Lalu Burok pun mengancam Zahira akan membunuhnya. Di sisi lain, tepatnya di markas intelijen London, seorang atasan memberitahu kepada anak buahnya yang bernama Malika dan Akhtar bahwa India mendapat serangan teroris yang diduga pelakunya berasal dari London. Untuk itu sang atasan menyuruh keduanya untuk menyelidiki kasus ini. Mereka akan bekerja sama dengan intelijen India, yaitu Kapten Karan dan Bhabna Reddy. Lalu terlihat para komplotan teroris yang sedang membahas tentang penyerangan di India. Di situ terlihat salah satu teroris yang bernama Murhan menganggap rencana Burok untuk memusnahkan India telah gagal dan menyuruhnya untuk mengganti wilayah lain. Mendengar itu, Burok yang kejam, ia lalu mengambil pistol dan menembaknya hingga tewas. Setelah itu ia memerintahkan ke semua orang agar menuruti semua perintahnya. Kemudian seorang anak buah Burok melaporkan bahwa ada beberapa orang India yang telah masuk ke London dan beberapa dari mereka adalah petugas kepolisian.
kepolisian. Di sisi lain terlihat juga Kapten Karan yang tengah melacak para teroris yang ada di video. Dan disinilah keduanya adu kecepatan siapa yang terlebih dahulu menemukan mereka. 675 suspects. 23. Lalu keesokan harinya terlihat Kapten Karan tengah mengikuti seseorang dan tak sengaja berhenti di depan toko milik Zahira dan anaknya. Dan ternyata orang yang dia ikuti bernama Zaitun yang merupakan anak buah Buruk juga. Dan di saat itu keduanya tak sengaja bertatapan mata. Dan tanpa pikir panjang Zaitun pun langsung kabur dan Kapten Karan pun mengejarnya. Dan ketika tengah kejar-kejaran tak sengaja Zaitun malah mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Kapten Karan lalu mengambil HP Zaitun untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketika di dalam markas, lalu tiba-tiba HP Zaitun pun ada yang menelpon. Lalu Kapten Karan mengangkatnya dan kemudian ia berkata jika ingin bertemu dengan Zaitun maka pergilah ke rumahnya karena ia akan menemuinya. Lalu Kapten Karan dan tim pun bergegas menuju ke alaman Zaitun. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh preman suruhan Buruk dan terjadilah pertempuran. Akibat perbuatannya itu, videonya menjadi viral dan Kapten Karan beserta temannya dicap sebagai komplotan teroris. Melihat itu, Kapten Karan pun lalu membuat video klarifikasi. Ia mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya telah menemukan teroris yang ada di London dan akan segera menangkapnya. Lalu Kapten Karan mengetahui bahwa Zahira adalah mantan istrinya dulu dan Amir adalah anaknya. Lalu keesokannya ia mengajak mereka berdua untuk memberikan keterangan pers tentang suaminya yang merupakan seorang teroris. Lalu keesokan harinya Kapten Karan berniat membawa mereka berdua kembali ke India agar lebih aman. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobil mereka diserang oleh seseorang sehingga Zahira dan Amir berhasil ditangkap dan dibawa kabur. Kemudian datang Malika. Ia memberi kabar bahwa Buruk telah menyerahkan diri dan saat ini telah diserahkan kepada intelijen Inggris. Malika berfirasat bahwa Buruk telah merencanakan sesuatu. Lalu Kapten Karan menemui Buruk dan menanyakan sesuatu. Namun Buruk malah menjawab bahwa dalam waktu 3 jam akan bebas dari sana. Mendengar hal itu Kapten Karan pun sangat marah karena dirinya merasa dipermainkan. Lalu kepala intelijen Inggris pun berkata bahwa kasus ini telah diserahkan kepada pihak militer Inggris sehingga pihaknya tak bisa berikut campur. Sempat terjadi perdebatan yang panas namun akhirnya mampu diredam. Lalu sang kepala intelijen menyuruh mereka berdua kembali ke India dalam waktu 24 jam atau kalau tidak mereka akan dideportasi. Lalu setelahnya terlihat Buruk di dalam perjalanan. Ia lalu meminta untuk berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat. Namun ternyata ia dan anak buahnya menemui anak dan istrinya yang telah disekap di suatu tempat. Lalu Buruk menemui sang istri dan atas kesalahannya ia pun membunuh istrinya di depan anaknya. Akibat kematian Zahira membuat Malika dan Bahnan kembali akan membantu Kapten Karan. Lalu ia mendapat informasi jika ternyata Buruk dan intelijen militer telah bekerja sama sehingga Buruk bisa bebas namun dengan pengawasan militer. Untuk itu Kapten Karan berencana untuk melawan pihak militer dan meminta bantuan kepada atasannya untuk segera melakukan backup secepat mungkin setelah ia berhasil menangkap Buruk. Kemudian tim dibagi menjadi 2 di mana Kapten Karan dan Bahtar akan mencari lokasi Buruk, sedangkan Malika dan Bahnan akan menyelamatkan Amir. और नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से some of them are ex-convict. इससे पहले कि तू कुछ बोले। Setelah ia melumpuhkan Buruk, ia segera membawanya pergi dari London. Lalu tiba-tiba datang helikopter membawa mereka ke sebuah kapal kargo di perairan internasional. Di sana Buruk berkata jika perhitungannya tidak akan meleset, orang-orang muslim radikal yang ada di India akan melakukan penyerangan. Namun sang kapten mengatakan jika tidak semua muslim itu radikal, justru orang-orang sepertimu lah yang merusak nama agama. Kemudian ia segera menghubungi atasannya jika penyerangan akan dilakukan hari ini di beberapa wilayah.
Karena tak memiliki waktu yang cukup dan wilayah mana saja yang menjadi sasaran, Kapten Karan memiliki ide. Ia memberikan pesan video yang kemudian dikirimkan ke seluruh wilayah yang disinalir akan menjadi penyerangan. Video itu berisi tentang kemanusiaan untuk saling tolong-menolong, apapun agamamu. Lalu video itu ditutup dengan kata-kata, jika Hindu dan Islam bersatu, maka tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Dan setelah melihat video itu, seluruh warga muslim beramai-ramai melindungi tempat perayaan Hindu dari serangan teroris. Hingga akhirnya muncullah berita jika serangan yang diluncurkan hari ini telah berhasil digagalkan oleh warga. Kapten Karan yang masih emosi dengan buruk kemudian menempelkan granat ke mulutnya dan melemparnya ke laut. Kini Amir hidup damai dan mengikuti sekolah militer di India. Dan hal yang tadi diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur film dari Komando 3. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.